Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai costing method dan juga inventory valuation pada Odoo 16 di server on lokal kita. Nah, jadi costing method dan inventory valuation ini terkait modul inventory ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke demonstrasinya, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu costing method dan inventory valuation itu apa sih? Oke, baik. Jadi costing method itu atau namanya lainnya adalah metode pencatatan biaya, itu adalah suatu metode yang digunakan untuk menghitung biaya produksi barang atau jasa. Nah, di dalam Odoo sendiri itu terdapat 3 jenis metode costing. Yang pertama ada standard price, yang kedua ada FIFO atau first in first out, dan yang ketiga ada AFCO atau average cost. Nah, kita akan bahas satu-satu nih dari mulai standard price. Jadi skemanya standard price itu seperti ini teman-teman. Misal nih saat pengguna membuat produk baru dalam Odoo, jadi ketika perusahaan meng-create produk pada inventory gitu, mereka tuh bisa menetapkan harga standar ya teman-teman. Bisa menetapkan harga standar yang berlaku untuk produk tersebut. Nah, setelah itu ketika pengguna memproduksi atau membeli barang untuk persediaan, ketika melakukan purchasing atau melakukan sales, Odoo akan menghitung biaya berdasarkan harga standar yang telah ditetapkan dan memperbarui nilai persediaan di sistem. Artinya, jadi gini teman-teman, saat kita melakukan purchasing, itu kita dapat mengisi kolom unit price-nya. Nah, ketika kita isi kolom unit price-nya nanti, yang akan dicetak di journal entries-nya, itu bukan dicetak berdasarkan unit price-nya, tetapi berdasarkan harga standar price yang sudah kita definisikan pada saat membuat produk baru. Seperti itu untuk standard price. Nah, selanjutnya ada FIFO atau first in first out. Seperti yang kita ketahui tadi nih, saat pengguna membeli atau menjual produk dalam Odoo, mereka kan dapat menetapkan unit price-nya nih untuk produk tersebut. Misalnya nih saya kasih contoh, saat pembelian pertama dilakukan, itu unit price-nya adalah A. Dan pembelian kedua unit price-nya adalah B. Jadi saat pembelian pertama unit price-nya misalnya seharga A, pembelian kedua unit price-nya seharga B. Nah, di journal entries itu akan dicatat tuh berdasarkan urutan. Namanya juga first in first out, jadi sesuai antrian. Maka yang dicatat adalah di journal entries untuk yang harganya A dulu, baru ntar yang harganya B dulu, seperti itu. Lalu yang ketiga ada namanya AFCO atau average cost. Nah, saat pengguna membeli produk dalam Odoo, mereka dapat menetapkan unit price ya tadi. Nah, misalnya pembelian pertama dilakukan unit price-nya adalah A, dan pembelian kedua unit price-nya B. Nah, saat penjualan dilakukan, maka pada journal entries-nya akan dicatatnya itu harga rata-rata dari A dan B. Seperti itu. Itu untuk costing method. Nah, selanjutnya ada inventory valuation, teman-teman. Jadi dalam Odoo 16 itu, inventory valuation itu berada di produk kategori pada model inventory tentunya. Terdapat dua tipe inventory valuation, yaitu manual dan juga otomatis. Di mana manual itu berarti pada saat kita melakukan purchasing atau melakukan sales, maka journal entry itu tidak akan secara otomatis terbuat. Sebaliknya, kalau kita pilih inventory valuation adalah automatic atau otomatis, berarti pencatatan journal entries akan dilakukan secara otomatis oleh sistem saat melakukan purchasing ataupun sales, seperti itu. Agar lebih jelasnya, mari kita melakukan langsung hands-on di Odoo ya. Kita melakukan demonstrasinya. Ya, baik, kita sudah ada di tampilan awal dari Odoo ya, teman-teman. Disclaimer aja, di sini saya akan mendemonstrasikan untuk costing metodenya adalah AFCO atau average cost dengan inventory valuation-nya itu otomatis. Nah, untuk itu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat produk kategori terlebih dahulu. Nah, produk kategori ada di mana? Itu ada di inventory. Kita pergi ke bagian inventory, terus kita di configuration ini ada produk kategoris, teman-teman. Nah, kita bisa create saja produk kategorisnya. Nah, disinilah ada costing method dan ada inventory valuation. Nah, misalnya kita masukkan kategori ini untuk belajar saja, misalnya example, nama kategorinya contoh. Nah, seperti yang saya bilang tadi, costing metodenya pada demonstrasi kali ini kita akan mencoba AFCO dan inventory valuation-nya itu automated. Oke, silakan di save.
Nah, ketika udah buat produk kategori, kita harus buat produknya. Kita coba buat produknya ya. Itu ada di sini. Produk kita create gitu. Kita create namanya example juga deh, example produk. Nah, seperti itu. Nah, di sini penting teman-teman. Untuk produk kategorinya adalah masukkan yang tadi sudah kita buat ya, yaitu nama kategorinya example. Misalnya cost-nya itu ada 1000 gitu. Kalau udah tinggal kita save ya teman-teman. Ya. Oke, nah saat produk pertama dibuat berarti kan di on hand kita masih 0 kan. Oleh karena itu kita akan membeli purchasing terhadap barang example ini secara 2 kali. Ntar kita akan lihat di modul accounting journal entry-nya seperti apa. Untuk membeli produk berarti kita harus ke bagian purchasing. Ke bagian purchasing gitu. Kita create quotation, misal vendornya itu Azure Interior aja gitu misalnya. Kita pilih produknya adalah example produk. Kuantitinya misalnya kuantitinya 1, ini udah benar unit price-nya itu 1000 gitu. Nah, ini kita langsung saja ya confirm order. Purchase order langsung kita terima barangnya, receive product. Di set quantities-nya done, terus baru kita validasi. Seperti itu, maka di sini kita lihat barangnya udah ada 1 ya. Nah, terus coba kita lihat di modul accounting nih. Kita lihat ini kan WHIN 0017 ya. Terus kita pergi ke bagian journal entries. Kita lihat. Iya, ini udah tercatat ya teman-teman. Untuk Azure Interior berarti nah ini yang dinamakan inventory valuation-nya itu otomatis. Dia akan secara otomatis tercatat oleh sistem. Kalau misal tadi di produk kategori kita taruhnya manual, itu tidak akan terlihat di sini seperti itu. Nah, selanjutnya kita melakukan pembelian kedua misalnya. Melakukan pembelian kedua, kita order lagi. Oke. Misalnya Azure Interior lagi, tadi example namanya ya. Example. Nah, tadi kan harganya 1000, kalau kita ganti sekarang 2000 gitu kan. 2000, udah langsung kita confirm order. Kita receive produk, kita terima. Kita cek kuantitinya udah bener belum. Nah, dananya udah 1, kita validasi. Nah, sekarang harusnya barang udah ada 2 di sini, dan jurnal entry kita lihat apakah ada tercatat secara otomatis. Iya, ada ya, 1000. Tadi kan pembelian pertama harga 1000, pembelian kedua 2000. Nah, habis ini kita akan masuk nih terkait AFCO. AFCO itu tadi kan katanya rata-rata dari A dan B ya ketika melakukan sales. Nah, kita lihat nih ketika sales kita dicatatnya itu dapatnya berapa. Untuk itu kita perlu pergi ke modul sales. Kita pergi ke modul sales, kita buat quotation, kita create, itu customer-nya misalnya Decoatic. Nah, produknya tadi example produk, quantity iya, udah. Nah, kita confirm ya. Kita confirm jadi sales order, terus kita deliver aja langsung. Kita deliver pengiriman, kita set quantities-nya dulu, kita validasi, confirm aja. Nah, coba kita lihat, harusnya sekarang barang udah tinggal 1 dong.
Oke, udah terkirim ya berarti. Mana tadi? Ini udah terkirim gitu. Nah, sekarang kita lihat journal entries-nya nih. Akan munculnya seperti apa? Kita lakukan reload. Iya, di sini sudah kelihatan ya teman-teman. Harganya 1.500. Berarti benar ya, karena AFCO tadi kita purchase 1.000. Ini harga A, terus ini kita purchase lagi harga B, maka saat melakukan penjualan akan dirata-ratakan A dari B. 1.000 tambah 2.000 sama dengan 3.000, rata-ratanya dibagi 2 sama dengan 1.500. Ya, seperti itu ya teman-teman, kurang lebih mengenai costing method average cost dan juga inventory valuation-nya otomatis. Semoga video ini membantu teman-teman semua. Apabila terdapat kesalahan mohon dikoreksi dan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.